Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suci, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Hal yang membuatnya kurang terepsos karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, bukan ke permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Padahal zaman tersebut adalah awal dari korupsi. Bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di Kerajaan Singasari. Terjadilah perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Di Banten bahkan terjadi pertikaian antara Sultan Haji yang berebut kekuasaan atau tahta dari ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Banyak dari pahlawan rakyat terjadi mana telah merebut sistem pemerintahan di negara ini. Isu-isu mengenai korupsi ini yang kebanyakan menjatuhkan rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini. Seiring berkembangnya zaman dari masa Orde Lama dan Orde Baru, tindakan korupsi belum juga bisa diberantaskan. Banyak produk-produk pemberantasan korupsi lahir di masa Orde Lama. Ada yang namanya Panitia Tolling Aparatur Negara. Badan ini dipimpin oleh Haji Andi Nasution. Kemudian kita juga mengenal Operasi Budi, Komando Tertinggi Tolling Aparat Revolusi. Ketua langsung oleh Presiden Soekarno. Dengan lahirnya organisasi ini, semakin menambah lambatnya usaha pemberantasan korupsi. Zaman Orde Baru, Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi yang biasa disebut TPK, yang dikuasai oleh Jaksa Agung. Pada periode yang sama, Presiden Soeharto juga membentuk Tim 4 yang tugasnya membersihkan Bulog, Depak, Pertanian, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib yang juga sebagai pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi dua lembaga ini juga sering berselisih. Hal ini sangat melemahkan lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Alhasil, para koruptor juga bisa melangkah ke kursi singasana rezim Orde Baru. Masa B.J. Habibie juga melahirkan pembentukan KPKPN yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Di masa Abdurrahman Wahid juga melahirkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang artinya dibubarkan yang setelah diajukan judicial review. Masa Orde Reformasi, produk pemberantasan korupsi pun juga lahir. Lembaga yang disebut sebagai lembaga super body itu adalah harapan real satu-satunya setelah kejaksaan dan kepolisian dinilai gagal. Lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sama dengan setiap orde, produk-produk pemberantasan korupsi ini pun mendapat tantangan yang berat, dan yang paling hangat sekarang itu adalah usaha-usaha pelemahan terhadap keperkasaan lembaga yang disebut KPK ini. Jika kita lihat dari masa ke masa tadi, jelas kita lihat bahwa kunci sebenarnya dari permasalahan korupsi ini terletak kepada sistem ekonomi yang dijalankan secara modern, di mana kita mengenal istilah bahwa negara maju sebagai guru korupsi. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat produk hasil dari ekonomi modern seperti IMF, Bank Dunia, ataupun perusahaan multinasional yang menjerat Indonesia sebagai negara berkembang masuk ke dalam lumpur korupsi yang memang sudah merajalela. Akibatnya, hutang luar negeri Indonesia meningkat. Inilah yang menyebabkan negara berkembang bukannya menjadi maju, tapi bisa kembali menjadi negara terbelakang karena anak cucu kita harus mewarisi hutang-hutang yang bukan diperkerjakannya, pengangguran, kemiskinan, atau kemelaratan untuk pasti merupakan hasil dari sistem ekonomi modern ini. Sistem lain perlu kita cermati dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit merupakan pencetus lahirnya korupsi. Keinginan untuk mendapatkan suatu urusan yang mudah melahirkan apa yang namanya sogokan atau uang pelician. Intinya, untuk melenyapkan korupsi, kita harus melakukan perembokan yang benar-benar total terhadap sistem sekarang. Memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketidakberdayaan hukum di mata para penguasa merupakan penghambat yang sangat tangguh dalam
Pemberantasan korupsi, komitmen yang lemah dari orang yang dulu meneriakan anti korupsi merupakan penyebab korupsi semakin hari semakin subur. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari sekarang. Terus lakukan usaha-usaha pencerdasan terhadap masyarakat melalui pendidikan. Upaya-upaya penyadaran akan dampak negatif dari korupsi juga harus ditanamkan kepada masyarakat. Banyak hal kecil yang kita lakukan yang tanpa sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah korupsi. Telat kuliah atau kerja, memakai saran kampus atau ke kantor untuk memperpentingkan pendidikan, menyontek saat ujian. Marilah kita perbaiki sikap dan perbaiki diri sebagai menjadi penguasa, karena hukum itu lahir dari hasil pemikiran orang-orang yang berkuasa. Jika kita penguasa yang adil, rangkumlah rakyat untuk menghasilkan suatu kekuatan, maka produk hukum yang lahir itu akan baik. Karena apa? Karena keadilan itu lahir dari sinaburan rakyat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan terkait sejarah tentang korupsi. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.